Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwanto Sanjaya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang struktur kontrol. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai case statement dan case expression. Nanti kita lihat apa bedanya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang if statement. Jadi kita langsung saja ke bagian materi hari ini, yaitu tentang case statement dulu. Oke, pada materi if sebelumnya kita sudah membahas bahwa if itu digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah jika kondisinya itu terpenuhi. Ya, jika ada kondisi-kondisi itu kita bisa menggunakan if. Nah, dan sekarang kita akan mencoba menggunakan case. Ya, jadi sebetulnya kurang lebih sama ya, beda di penulisan aja. Nah, kalau if biasanya kan kita menggunakan if kondisi then statement. Nanti untuk penulisan case statement ya sedikit berbeda aja. Untuk yang lainnya kurang lebih sama. Untuk penulisan case statement sebetulnya ini adalah sebuah, kalau bisa dianalogikan ke bahasa lain, ini seperti penulisan switch case ya, kalau di bahasa Java ataupun C. Nah, jadi tidak terlalu beda, bedanya itu hanya cara penulisan aja ya, sama dengan if ya. Kalau di C ataupun Java cara penulisannya juga berbeda ya. Kalau di PLSQL kita kan menuliskannya if kondisi pakai then ya, ada keywordnya then. Tapi kalau di bahasa C ataupun Java itu kan nggak pakai then, tapi pakai kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, mungkin itu aja bedanya. Nah, kalau yang case ya sama aja sebetulnya seperti kita menggunakan switch. Bedanya di sini penulisannya itu nggak diawali dengan switch, tapi awalnya itu diawali dengan case. Dan untuk poin-poinnya nanti menggunakan when. Pada if sebelumnya waktu menuliskan itu kurang lebih kan seperti ini ya. Ada karena kita butuh variabel, kita deklarasikan variabel, kemudian tipe datanya, lalu dilanjutkan dengan bagian executable-nya, baru perintah if-nya. Contoh di sini if v underscore numvar ya sama dengan 5, then statementnya apa ya, boleh berisi beberapa statement. Dan dilanjutkan karena ada kondisi lain pakai else if ya, else if ya. Kemudian ada then statement, else if, dan seterusnya diakhiri dengan else dan end if. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan perintah if ya. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan ini itu ke dalam case statement? Nah, untuk penulisan dalam case statement dari kasus tadi, kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini ya. Kita lihat yang tadi if. Nah, if numvar sama dengan 5, then statement 1, ada dua statementnya, statement 2, else if dan seterusnya. Nah, kalau di sini lebih ringkas ya, when. Nah, berarti di sini tinggal tuliskan aja numvar when. Nah, jadi di sini bedanya kita lihat dengan bahasa-bahasa yang sering kita gunakan seperti Java dan C. Nah, kalau Java kan bagian ini biasanya case, yang ada di dalam kurung biasanya baru numvar, baru case-nya di sini ya. Switch dalam kurung numvar buka kurung kurawal when. Nah, kalau di dalam PLSQL case-nya di awal, kemudian variabel yang ingin kita cek ya, kemudian when nilai yang mau kita cek ya, nilainya ketika numvar sama dengan 5 maka eksekusi statement 1 dan statement 2. Ketika nilainya 10 maka eksekusi statement 3 dan seterusnya. Di sini juga ada else ya. Jika seluruh kemungkinan yang ada yang sudah dituliskan yang ini di bagian when itu tidak ada yang terpenuhi, maka selanjutnya akan dieksekusi yang bagian else. Dan terakhir diakhiri dengan end case. Nah, itu penulisan
case statement. Ini contohnya. Jadi kita bisa menuliskan untuk case statement itu ya seperti ini, misalnya ada variabel variabel num ya, number tipenya, kemudian inisialisasi nilai awalnya itu 15. Nah, kemudian untuk ada variabel berikutnya yaitu vtxt. Tipenya itu varchar 2, panjangnya 50 karakter. Nah, kemudian dilanjutkan ke bagian executable-nya. Nah, di sini kita lihat case. Nah, seperti tadi ya strukturnya case, kemudian nama variabel yang mau kita cek. Nah, di sini kan ada case case vinum ya. Kemudian when, jika ya bisa aja disebut dengan kalau vinumnya itu ketika isinya berisi 20, maka nilai vtxt itu diisi dengan number equal 20 ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya ya sebetulnya menuliskan dengan statement case di sini ya, yang tadinya dalam bentuk if ya. Dalam bentuk if menjadi bentuk case. Nah, kalau di sini kan 20, 17. Nah, kemudian kalau dia 17 maka vtxt-nya itu isinya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau 13 seperti ini. Dan seterusnya, dan terakhir di sini else, jika dari keseluruhan kondisi ini tidak terpenuhi, nggak ada nih. Misalnya di sini bukan 15. Misalnya di sini 30 kan nggak ada nih di kondisi, maka yang dieksekusi adalah bagian else. Sama juga seperti statement if ya, sama juga. Itu bagian else juga yang dieksekusi. Nah, terakhir diakhiri dengan end case. Jangan lupa case diakhiri dengan end case. Nah, kemudian hasil terakhir ini di-outputkan atau dikeluarkan txt-nya. Kira-kira seperti itu maksud dari case statement. Nah, untuk case statement juga kita bisa menggunakan operator-operator perbandingan ya, kecil dari, besar dari, kemudian in, between, itu bisa. Jadi kalau penulisannya seperti itu, kalau ada kasus seperti itu berarti cara penulisannya kita bisa ubah. Yang tadinya itu setelah case itu adalah nama variabelnya, nama variabelnya itu kita pindahkan setelah when, itu boleh ya. Jadi when nama variabel yang ingin dicek besar dari 20, maka yang statement yang akan dieksekusi yang bagian ini. Ya, jadi mirip-mirip seperti if ya. If kan juga seperti ini ya. Jadi if vinum besar dari 20 then, nah itu bisa. Ya, jadi case itu bisa mewakili juga untuk if. Nanti kita lihat penulisan lain juga ada ya. Jadi sebetulnya kita boleh memilih ya, mau pakai case boleh, mau pakai if boleh, mau pakai nanti ada case expression. Nah, kalau ini case statement ya. Kita berarti bahas case statement Case statement dulu. Nah, kita tinggal pilih aja sebetulnya mau pilih yang mana. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang memang mengharuskan kita menggunakan misalnya case atau kita hanya menggunakan if. Ya, kita tentukan aja. Tapi kalau kasus-kasus yang kita selesaikan itu bisa keduanya, ya tinggal pilih aja. Ya, jadi tidak mengharuskan kasus ini harus pakai wajib pakai case. Selama dia bisa menggunakan if, ya pakai if boleh ya. Tinggal kita pilih aja mana yang lebih mudah menurut kita, dan algoritmanya itu ya kalau bisa dibilang itu malah lebih simpel, kita pilih aja gitu ya. Jadi boleh seperti ini. Oke. Nah, untuk case expression akan kita bahas setelah ini. Jadi sebelumnya mungkin kita masuk ke bagian demo dulu supaya kita lihat apakah yang dijelaskan tadi bisa
dieksekusi atau tidak ya. Jadi kita sekarang masuk ke Visual Studio Code. Oke, pada sebelumnya kita kan sudah membahas tentang if ya. Kita lanjutkan lagi codingannya untuk contoh switch. Jadi saya buat file baru atau new file. Kalau di sini bisa saya ketikkan shortcutnya itu Ctrl N ya, new, atau lewat file, new file juga boleh. Nah, di sini tadi pertama kan ada declare ya. Declare. Kemudian dicontohkan ini ya. Oke, kita contohkan ikut contoh awal tadi yang di bagian slide, yaitu v underscore txt ya, num. Jadi kalau num itu tipenya number. Kemudian saya ganti bentuk teksnya itu menjadi SQL supaya highlight ya, kelihatan. Nah, di sini number kita tentukan aja langsung ya. Ini kan masih contoh. Boleh titik 2 sama dengan inisialisasinya tadi bolehlah kita buat 31. Kemarin sudah 31 ya. Oke lah, saya buat 10 aja supaya beda ya. Kemudian v txt. Ini tipenya varchar 2. Panjangnya kita buat 30 aja supaya tidak kurang ya. Kemudian dilanjutkan dengan begin. Oke. Diakhiri dengan end. Nah, kalau saya biasanya sih menuliskannya ada pembuka langsung ditutup dulu supaya nggak lupa sebetulnya ya. Nah, kemudian kita masuk case. Kita buat contoh satu dulu ya, case. Jadi kalau case-nya itu untuk v num itu when bernilai berapa ya. Misalnya kalau dia kita buat kelipatan aja, boleh 3 dulu, then v txt itu bernilai titik 2 sama dengan isinya itu 3 saya buat ya, 3 seperti ini aja. Kemudian when 5, then v txt itu bernilai 5. Oke. Kemudian when 9 boleh, then v txt itu bernilai 9. Oke, lalu udah cukup saya kira ya. Nanti kalau mau ditambahkan untuk eksplorasi silakan ditambahkan aja. Terakhir else. Jadi kalau kondisi dari yang sudah kita tulis tadi ada when 3, when 5, when 9 itu tidak terpenuhi, maka yang terakhir yang akan dieksekusi yaitu maka v txt itu diisi dengan misalnya tidak tahu misalnya ya, boleh. Kemudian end case. Jadi sebetulnya simple ya, untuk penulisannya itu tidak rumit ya, kita ikuti aja ya. Ini contoh pertama ya, berarti di sini kita menentukan nilainya itu istilahnya itu nilai discrete ya, finum sama dengan 3. Jadi bukan continue, bukan besar dari kecil dari ya, atau kecil sama dengan gitu, enggak. Itu nanti contoh berikutnya. Nah, untuk sekarang kita buat contoh pertama, yaitu yang nilainya langsung ditentukan 3, 5, 9. Kalau selain dari itu misalnya tidak tahu. Nah, kemudian sudah selesai ini. Nah, kalau belum kita buat
apa namanya, untuk mengeluarkan hasilnya yang nggak akan keluar ya. Jadi DBMS output biasa ya, karena kita menggunakan SQL plus put line. Kita buat misalnya langsung aja panggil ya vtxt. Berarti nanti outputnya langsung entah 3, 5 atau 9 tergantung nilai inisialisasi di bagian atas. Oke, kita buat berarti sini vtxt. Nah, seperti ini aja. Nanti akan kita save. Nah, di sini kita buat namanya, kalau kemarin contoh if, sekarang kita buat contoh case 1 ya. Contoh case 1.sql. Nanti silakan tulis aja, mau ditulis boleh, tidak boleh karena dia sudah langsung di sininya file type-nya sudah merujuk langsung menunjuk ke SQL, karena di bagian bawah tadi sudah di setting codingannya ini untuk codingan SQL. Oke, nah sekarang sudah disimpan. Seperti biasa saya nyimpannya di C user Suwanto Sanjaya dokumen ya. Di dalam dokumen itu nanti baru dieksekusi. Nah, sebelumnya juga saya sudah login ya di dokumen, jadi tidak perlu login ulang. Saya tinggal eksekusi aja yang sudah ada. Berarti di sini kita langsung panggil add contoh case 1.sql. Oke, kita eksekusi. Nah, outputnya tidak tahu. Kenapa? Karena di sini 10. Jadi kita nggak ada nih yang terpenuhi untuk ketiga kondisi di atas, maka ya nggak tahu hasilnya ya, atau di bagian else yang dieksekusi. Nah, misalnya kita gantilah, misalnya yang ada di salah satu 5 lah ya. 5 kita save, kita eksekusi ulang. Oke. Nah, hasilnya 5 ya, tergantung inputannya di atas. Nah, itu untuk case statement. Bagaimana untuk contoh yang lainnya? Nah, tadi kan ini sudah ya. Yang bagian ini sudah. Nah, sekarang kita contoh lain nih. Kalau nilai yang dibandingkan itu menyatakan rentang nilai lah gitu ya, atau dari sekian sampai berapa gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan variabelnya itu di dalam atau setelah when, tapi bukan setelah case. Setelah case itu kosong aja. Baik, kita contohkan lagi. Jadi untuk yang contoh case berikutnya, berarti ini saya kira sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, new file. Lalu kita ubah seperti biasa ya, supaya terhighlight untuk keyword-keywordnya. Oke, declare. Nah, kurang lebih sama kasusnya tadi, tapi sekarang kita menyatakan rentang nilai aja ya. Boleh kita buat vnum juga. Oke, udah ada vnum, kita buat number. Langsung seperti biasa kita tulis sama dengan, boleh 9 aja. Kemudian vtxt juga, nggak ada bedanya ya. Varchar 2 30. Nah, di sini seperti biasa masuk bagian executable-nya. Di bagian ini, nah tadi kan variabel vnum-nya kan kita buat setelah case ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke setelah when. When vnum, misalnya dia kalau lebih besar dari, atau gimana ya, oke, kalau dia lebih besar atau gini aja deh, saya buat lebih kecil 100, biar agak berbeda dengan yang tadi ya, lebih kecil 100, dan
txt itu bernilai kecil dari 100 misalnya ya. Kecil dari 100 ya. Nah, kalau nanti kalau seperti ini kasusnya 9 juga dianggap kecil dari 100 ya, karena kalau yang namanya if atau case dia melihat di kondisi pertama sudah terpenuhi ya sudah berhenti gitu ya. Jadi sepertinya kurang tepat kalau saya buat di sini kecil dari 100 ya. Mungkin saya buat besar aja lah. Besar dari 100. Besar dari 100. Saya menyesuaikan kondisi aja sebetulnya ya. Jadi kalau ada kasusnya memang harus kecil dari 100, ya silakan aja. Ya. Nah kemudian boleh nggak kita tuliskan seperti ini ya. When v-num misalnya antara 80 sampai 100 nih. V-num kalau antara 80 berarti besar sama dengan 80. Nah, di sini kita bisa menggunakan n atau enggak ya. Nanti kita coba kita eksekusi. Benar boleh enggak seperti ini ya. N v-num kecil sama dengan 100. Nah, seperti itu ya. Then berarti di sini kita menggunakan dua kondisi ya. Ada dua kondisi. Yang satu besar dari 80 dan wajib kecil juga dari 100 atau sama dengan 100. Berarti nilainya antara 80 sampai 100. Nah, kalau seperti ini sih saya lebih suka kurung supaya rapi ya. Kalau tidak pun saya rasa tidak ada masalah karena itu masih satu ekspresi yang wajar ya, tidak menimbulkan error. vtxt saya buat nilainya itu atau hasilnya antara 80, saya buat gini aja, antara 80 sampai 100 gitu aja ya. Antara 80 sampai 100 gitu, koma. Oke. Nah, berikutnya kondisi lain. Jadi di sini kita tuliskan berbagai penulisan kondisi aja ya. Rentangnya, oke, tadi kan rentangnya seperti ini ya. Boleh kita tuliskan seperti ini. Boleh juga cara penulisan rentang nilai itu when v-num itu antara, oke ini 80 sampai 100. Oke, kita buat berarti antara 60 between between dulu, between 60 and berapa nih, 80. Oke, 80-nya nggak masuk nih, berarti 79, oke mungkin nggak tepat. Di sini saya buat lebih besar ya, besar dari 80 antara berarti ini antara 80,1 boleh ya sampai 100. Nah, kalau di sini kan between 60 sampai 80. 80-nya masuk gitu. Boleh seperti ini. Ini saya kurung aja supaya kelihatan rapi. Then sama ya vtxt sama dengan antara 60 sampai 80. Nah, oke. Terakhir mungkin ya, berarti else aja. Else jika selain dari nilai yang sudah ditentukan tadi ya, besar dari 100, kemudian antara 80 sampai 80,1 sampai 100 atau 60 sampai 80, maka
v_txt-nya itu bernilai kecil dari 60 gitu aja lah ya. Kecil dari 60. Kemudian ncase seperti biasa. Oke. Nah, kalau sudah baru kita panggil untuk outputnya ya, db untuk mengoutputkan put line biasa v_txt titik koma seperti biasa. Nah, ini apakah error atau tidak? Kita lihat apakah operator-operator yang ada di sini dan perbandingan yang ada di sini diperbolehkan atau tidak. Kita save dulu ya seperti biasa. Nah, di sini kita buat namanya contoh case 2. Oke, kalau sudah seperti biasa, selanjutnya kita eksekusi. Contoh case 2.sql. Oke, nilainya kecil dari 60. Kenapa? Karena di sini 9 ya. 9 itu kecil dari 60. Nah, bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang ada di sini atau kondisi ekspresi yang ada di sini itu boleh digunakan cara seperti ini ya. Boleh menggunakan and, boleh or, tergantung ya kondisi kita. Intinya seperti yang ada di if. Di if seperti ini, di sini juga boleh gitu. Ya, tinggal pilih aja nanti mana yang sesuai ya, dan mana yang kira-kira lebih lebih mudah, dan kalau dituliskan ke algoritma itu lebih lebih bisa dibilang itu lebih optimal lah, tinggal pilih aja. Nah, ini kalau nilainya 9. Kalau nilainya berapa kita buat lain dari itu ya. Misalnya antara ini berarti 90. Oke. Apakah hasilnya itu antara yang 80,01 itu atau tidak? Oke, betul ya. Antara 80,01,1 sampai 100. Nah, ini nanti disesuaikan aja ya, karena saya ingin menuliskan atau memperlihatkan beberapa bentuk ekspresi yang ada di sini gitu ya. Jadi kita boleh menggunakan and, between, nanti mungkin in ya. In itu operator yang digunakan untuk melihat apakah ada anggotanya di dalam himpunan itu ya. Kita bisa pakai in. Oke, ini yang 80. Coba kita buat 70. Apakah benar yang baris ketiga when-nya yang akan dieksekusi atau yang lainnya? Oke, save. Contoh 2. Oke, betul ya. Oke, di sini oke, salah penulisan aja. Oke, sebetulnya kan 60 sampai 80 ya. Oke, berarti di sini betul. Nah, inilah cara penulisan untuk bukan ekspresi ya, ini masih statement case. Nanti ekspresi itu beda lagi. Ekspresi ada apa sih tuh ekspresi, nanti kita lihat setelah ini ya. Nah, ini yang tadi ya, kan baru contoh, 2 contoh tadi ya. Yang pertama itu cara penulisan yang seperti ini ya, jadi variabelnya itu dituliskan setelah case karena menyatakan poin-poin aja nih ya, 20, 17, 15 dan seterusnya. Kalau kita ingin ada kasus yang seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan cara penulisan seperti ini. Kalau dia menyatakan rentang, bisa menuliskannya setelah when untuk variabel yang ingin kita bandingkan. Mungkin tidak hanya satu ya, bisa jadi finom, mungkin nanti ada lagi yang ingin kita bandingkan. Nah, kalau ada beberapa, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Ya, karena ada kasus yang nggak mungkin pakai kayak gini ya, nggak mungkin, tapi harus pakai ini ya, silakan aja. Jadi disesuaikan aja, mau pakai if juga silahkan.
Ya, untuk operator-operatornya juga silahkan dieksplorasi lebih lanjut ya. Yang tadi dicontohkan itu hanya besar dari, kemudian between, sama dengan, itu aja. Kalau mau yang lain silahkan dieksplorasi lebih lanjut ya, sama aja sebetulnya itu kan logika aja ya. Apakah besar dari, kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, ataupun gimana lah. Nah kemudian apa itu ekspresi? Nah, ekspresi di sini kita lihat dulu. Kalau kita gunakan if seperti yang contoh awal tadi, kita kan menulisnya seperti ini ya. If variabel sama dengan 1, then out var baru nilainya. Nah, di sini kita lihat kita menuliskan ini berulang-ulang, padahal kita hanya ingin memberikan nilai pada variabel out var. Ya, semuanya out var nih ya, nggak ada yang lain. Kecuali ada yang lain ya. Nah karena ini kebetulan semuanya out var yang ingin kita isi, sebaiknya kita bisa menggunakan case expression. Jadi tidak perlu menuliskan sepanjang ini. Jadi lebih singkat lagi karena kita hanya ingin mengisi variabel out var dengan nilai yang tergantung kondisi yang ada gitu ya. Nah kita lihat di sini contohnya. Di sini kan ada out var itu kita tentukan nih variabelnya varchar panjangnya 15. Kemudian variabel outvar ini itu akan berisi nilai yang dihasilkan dari kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kalau nilai invarnya itu 1, maka outvarnya itu bernilai low value. Jadi perlu diperhatikan yang tadi ya. Jadi untuk yang case expression ini tidak bisa digunakan kalau kasusnya tidak untuk menetapkan atau mengisi atau mengassign suatu nilai ke variabel tertentu aja ya. Nah, kalau di sini kan kita ingin mengisi variabel outvar nih. Variabel outvar ini akan berisi nilai dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau dia invarnya bernilai 1, maka outvarnya bernilai low value. Nah, seperti itu. Kalau dia 50 middle value, kalau 99 high value. Nah, kalau tidak semua ini maka other value. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan expression. Oke, kita lihat expression tadi ya, yang ini maksudnya kita demokan langsung ke bagian Visual Studio Code saja. Baik, kita buat contoh baru, new file ya, seperti biasa. Oke, di sini ada declare, kemudian kita buat apa di sini ya, ekspresi tadi boleh vinum juga ya, vinum number, langsung kita isi di sini juga boleh. Oke, saya agak tulis beda ya, default boleh, nilainya itu 9. Kemudian vtxt ya, seperti tadi juga contohnya kurang lebih sama, tapi bagaimana sih cara penulisannya di dalam case expression gitu ya. vtxt, tipe datanya sama, varchar 2, panjangnya kita buat 30 aja. Nah, kemudian masuk ke execute-nya, begin ya, begin end, baru kita tuliskan di sini. Nah, intinya kan kita sebetulnya ingin memanipulasi vtxt. vtxt ini akan berisi nilai tertentu tergantung dari kondisi yang ada gitu. Nah, kalau yang contoh sebelumnya kan kita lihat nih yang pertama. Nah, kalau vinumnya itu 3, maka vtxt-nya tulisnya 3. Nah, ini kan satu persatu ya. Ininya kita tulis seperti ini, nanti di den berikutnya nulis lagi, di den berikutnya nulis lagi, vtxt sama dengan, vtxt sama dengan.
Nah, ini kan kalau seperti ini kan panjang nulisnya ya. Kita bisa singkat langsung aja. v_txt itu isinya adalah tergantung case-nya ya. Case karena ini apa namanya? Nilainya per poin tadi ya. Kita lihat aja yang contoh 1. Nah, seperti ini aja 3, 5, 9 juga ya sama. Case v_num. Oke. Nah, biar rapi saya tuliskan seperti ini. Walaupun sebetulnya kita bisa menuliskan langsung di bagian ini ya. Setelah num itu kita bisa tuliskan satu baris, tapi tidak dianjurkan seperti itu. Kita ikuti aja aturan yang berlaku ya. Jadi penulisannya itu gunakan indentasi yang rapi. Oke, v_num. Kemudian when berapa tadi? 3. Then, nah kalau di sini kita tidak perlu lagi menuliskan v_txt sama dengan karena sudah di awal gitu ya. Berarti langsung aja nilainya itu 3 gitu aja ya. Kemudian perlu kita lihat di sini kita tidak perlu menuliskan titik koma ya, karena ini masih satu baris sebetulnya nih, satu baris perintah, jadi tidak perlu menuliskan titik koma, langsung when lagi ya. Itu bedanya ekspresi sama statement tadi. 5 then 5 when 9 tadi ya, then 9 ya, and case. Nah, baru titik koma ya. Baru titik koma setelah end case. Oke. Sorry. Case-nya tidak perlu n aja. Nanti kita lihat apakah perlu ditulis atau tidak. Seharusnya sih seperti ini aja, n ya. Case-nya tidak perlu ditulis lagi. Nanti kita lihat apakah perlu case atau tidak. Berikutnya kita keluarkan hasilnya, dbms output ya. Kemudian v_txt. Oke, kita save. Contoh case 3 ya. Contoh case 3. Kita save seperti biasa, kita eksekusi. Contoh case 3. Apakah ada hasilnya atau tidak? Nah, ada hasilnya 9 karena di atas 9 ya. Jadi perlu kita pahami di sini untuk penulisan case expression n-nya itu bukan n case tapi n aja, kemudian titik koma di setiap ekspresi ini, setiap poinnya ini tidak perlu dituliskan. Ya, karena ini masih menyatakan satu baris perintah dari v_txt sampai ini. Jadi itu yang perlu dipahami perbedaan dengan case statement. Kalau sebelumnya untuk case statement kan kita setiap setiap when ini satu baris atau setiap setelah then itu kita buat titik koma di akhir ya. Ini karena kebetulan satu ya. Kalau lebih dari satu kita bisa menuliskan misalnya apalagi gitu ya ekspresinya di sini gitu. Ya, karena kebetulan kasusnya kita sama atau bisa menggunakan case expression, makanya tadi dicontohkan juga cara menggunakan case expression. Nah, kalau kita ada kasus yang di dalamnya itu tidak hanya mengisi dari v_txt, berarti kita tidak bisa menggunakan case expression. Jadi perlu dianalisis dulu ya maksud dari case expression itu. Jadi tidak sembarang juga kita bisa menggunakan case expression, tergantung kasusnya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau menyatakan menyatakan poin-poinnya langsung ya 3, 5, 9. Nah, bagaimana kalau nilainya itu memiliki rentang sama seperti pada contoh case 2 tadi ya. Nah, tadi contoh 2 kita kan sudah lihat di sini ada rentang nilai ya atau menyatakan data continue. Num itu bisa mungkin berisi
90, bisa berisi 80, bisa ya macam-macam. Nah, disinilah proses pemeriksaannya. Nah, bagaimana? Ya sama aja sebetulnya, kita tinggal ambil aja kondisi-kondisi yang ada di sini. Ya, kita contohkan biar kelihatan. New. Seperti biasa, mungkin saya edit aja dari yang sudah ada biar tidak terlalu lama ya. Jadi bagaimana sih kita membuat ini itu menjadi bentuk case expression. Sekarang kan ini bentuknya itu case statement. Jadi saya copy aja karena kebetulan dia di sini kan hanya untuk mengisi VTXT aja kondisinya. Tidak ada statement lain ya. Makanya kita bisa menggunakan case expression. Tapi kalau ada statement lain ya bukan kemungkinan ya, sepertinya agak sulit kita memindahkan atau mengubahnya ke dalam case expression. Nah, seperti ini. Coba kita ubah. Nah, ubahnya gimana? Pindahkan aja bagian ini. Karena kita sebetulnya ingin mengisi VTXT ini kan. Copy, paste, ya seperti ini. Nah, case. Nah, di sini jangan lupa kita hapus. Ya, bagian ini. Karena sudah diwakili di sini ya. Kemudian ini juga dihapus. Nah, ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Jangan lupa end case-nya nggak pakai tapi n aja. Nah, di sini perlu kita pahami lagi, ada titik koma kita hapus juga karena ini merupakan masih satu baris perintah. Oke, seperti ini. Oh, ini satu lagi. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti nanti yang di outputkan atau dikeluarkan harusnya yang ini sih, antara 60 sampai 80. Kita lihat. Kita save dulu. Save. Kemudian contoh case 4. Kita buat ya. Contoh case 4.sql. Oke, kita eksekusi. Oke, hasilnya antara 60 sampai 80. Nah, jadi kita bisa menuliskan dalam bentuk ekspresi ya, ekspresi case kalau kasusnya seperti tadi ya. Kasusnya di sini hanya mengisikan nilai ke dalam variabel, satu variabel tertentu. Kalau ada variabel lain yang mau diisi ya, setiap variabel itu setiap kondisi itu ada variabel tersebut, berarti nanti kita bisa menuliskannya ulang. Misalnya v sama dengan case when, nah seperti itu lagi. Ya, jadi disesuaikan dengan kasus. Kalau misalnya ada kasus yang seperti itu dan lebih mudah menuliskannya seperti ini, bagus dituliskan menggunakan case statement aja. Tapi kalau lebih ringkas, kalau dituliskan menggunakan case expression, lebih baik gunakan case expression. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh dasar aja. Nah, bagaimana nanti penggunaannya di dalam atau integrasinya dengan data yang ada di tabel? Ya, sebetulnya ya sama dengan if yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, tapi sebelum itu kita pahami dulu cara penulisannya tadi ya. Jadi bisa menuliskan seperti ini ya. Tadi strukturnya ada variabelnya, titik 2 sama dengan case, selektornya atau variabel yang ingin kita bandingkan atau kita cari kondisinya. Kemudian when ekspresinya apa, then resultnya hasilnya apa, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua, bisa menuliskannya dengan cara menuliskan bagian setelah case ini dipindahkan ke setelah when ya. Itu cara penulisannya seperti ini. When such condition. Nah, jadi kalau ada kondisi yang sifatnya rentang ataupun nggak rentang pun bisa ya, menyatakan sama dengan juga boleh. Jadi yang pertama tadi bisa dituliskan juga dengan cara seperti ini yang tadi kan selektornya di bagian atas gitu ya. Bisa jadi selektor atau variabel yang ingin kita cek itu kita letakkan setelah when. Itu boleh juga. Ya, ini contoh yang tadi sudah dijelaskan juga secara tidak langsung. Nah, ini contoh yang berbeda. Nah, jadi ada variabel
Di sini variabel ini akan berisi dengan kondisi tertentu. Nah, pertama kalau dia menyatakan sama dengan ya, vgrade sama dengan A. Nah, vgrade sama dengan A atau when vgrade itu, nah ini tadi ya ada operator in. Operator bisa jadi B atau bisa jadi C. Kalau B good, C juga good. Nah, gitu ya. Jadi menyatakan apakah grade ini ada anggotanya di dalam himpunan ini. Kalau ada, ya akan diambil resultnya yang ini, yang hasilnya ya. Jadi seperti itu. Nanti silakan dieksplorasi lagi operator-operator apa yang biasa digunakan di perintah SQL ya. Silakan nanti dicari aja atau dieksplorasi lebih lanjut. Karena sebetulnya operator-operator kan sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi tinggal ikuti aja, dicoba-coba aja. Kalau untuk seperti ini operatornya ini bisa atau enggak gitu ya. Kemudian cara penulisan yang yang lain juga nih ya. Sama sebetulnya, ini contoh yang tadi juga nih. Sama, ini masih sama. Kemudian nah seperti ini. Berarti kita menuliskannya di setiap kondisi itu langsung di-outputkan. Ya silakan aja kalau memang maunya seperti itu ya. Kalau yang tadi kan kita keluarkan itu setelah selesai semuanya baru kita outputkan. Jadi disimpan dulu di variabel. Variabelnya sudah selesai baru di-outputkan variabel yang sudah terisi. Nah, kalau yang ini kan setiap proses langsung dikeluarkan hasilnya. Nah, ini ada tabel logika, nanti tinggal dibaca aja. Ini sama aja dengan tabel logika yang ada di bahasa pemrograman lain ya. Misalnya antara true dengan true, ya, true and true hasilnya true, false and true hasilnya false, null and true hasilnya null. Nah, kemudian true and false hasilnya false. Kemudian false and false hasilnya false, null and false hasilnya false. Nah, gitu. Nah, kalau null gimana? True and null hasilnya null, false and null hasilnya false, kemudian null and null hasilnya null. Nah, itu untuk yang bagian n. Kalau yang or, salah satunya sudah bernilai true, maka hasilnya true. Ya, seperti ini contohnya. True dengan true hasilnya true, false dengan true hasilnya true, karena salah satunya sudah true. Null dan true hasilnya true. Kemudian kalau true or false, itu hasilnya true karena salah satunya juga ya, mau dibolak-balik pun tidak ada masalah. False dengan false itu false juga ya, salah atau salah ya sudah salah juga karena salah satunya tidak ada yang bernilai true, maka hasilnya false. Null dengan false hasilnya null ya. Jadi di sini perlu dipahami juga kalau yang null dengan false hasilnya false ya, dan ya null and false hasilnya false. Kalau or, null or false hasilnya null, kebalikannya ya. Tapi sebetulnya antara false dan null ketika proses perbandingannya nanti ya nggak ada bedanya juga sih. Maka biasanya kalau mau false mau null itu ya nggak akan dieksekusi, itu aja. Kemudian ya true dengan null ya, itu nanti silakan dipelajari aja. Kemudian not. Not ini berarti negasi. Kalau dia true negasinya false. Kalau false negasinya true. Nah kalau null ya nggak ada negasinya ya, tetap aja null. Nah seperti itu untuk tabel logika. Jadi harusnya seperti ini, tidak khusus dipelajari di PLSQL. Di bahasa lain juga harusnya mempelajari ini ya. Harusnya sudah paham yang seperti ini. Nah ini contohnya, misalnya ada operator n ya di sini. Ada variabel flag itu nilainya itu mengoperasikan antara reorder flag dan available flag ya. Jadi kalau dia reorder flagnya true dan available flagnya true, maka hasilnya apa? Nah, ya tinggal kita lihat aja matriksnya tadi ya, atau sebetulnya ini nggak usah dihafal juga sudah teringat ya. Intinya
kalau dia n, salah satu semuanya itu harus bernilai true baru menghasilkan true. Tapi kalau salah satunya sudah bernilai false, maka hasilnya pasti false. Atau bernilai null, kalau dioperasikan dengan n, maka hasilnya kalau nggak null ya false. Itu aja. Ya, mau null mau false ya tetap nggak akan dieksekusi kalau di sini ya. Jadi kalau n berarti dua-duanya true, baru ini true. Sisanya ini false. Ya. False dan ada yang null. Kita lihat aja mana yang null. Ya. Null dengan false hasilnya false. Null. Null dengan false ya. Sorry. Null dengan true baru null. Kita lihat aja di bagian ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk kondisi boolean ya. Jadi saya rasa tidak terlalu membingungkan karena ini materi yang sudah umum, tidak hanya di PLSQL. Baik, nah itu tadi kalau penulisannya itu hanya di dalam di dalam contoh yang sederhana aja. Bagaimana kalau dimasukkan atau digabungkan dengan diintegrasikan dengan tabel atau data-data yang sudah ada? Ya sebetulnya sama aja sih ya, nggak ada bedanya dengan contoh if sebelumnya. Sebelumnya juga sudah kita bahas tentang bagaimana integrasinya dengan tabel ya. Data di tabel misalnya seperti ini ya, select, salary, into, visal dan seterusnya. Sama aja, nanti hasilnya ini dibandingkan atau diproses menggunakan case expression tadi. Nah, baik kita contohkan aja. Saya ambil contoh yang sama dengan contoh if sebelumnya aja ya, biar tidak bingung dan kelihatan nih. Kalau if seperti ini bisa nggak dalam bentuk case expression atau case statement gitu ya. Oke, kita lihat. Saya copy aja dari sini, copy. Sekarang kita bahas tentang new dulu. Tentang case statement dulu ya. Jadi apanya sama? Kasusnya sama seperti ini. Jadi pertama kita deklarasikan dulu namanya visal ya, variabel salary untuk menampung hasil dari query salary ya. Kemudian tipe datanya jangan lupa, karena di sini saya gunakan tipe data supaya sama dengan yang ada di tabel employee. Saya gunakan teknik yang seperti ini ya, bukan teknik tipe data skalar biasa ya. Nah, tapi di sini saya gunakan yang sama aja sih sebetulnya ya, sama dengan contoh if sebelumnya. Nah, kemudian seperti biasa saya menselect atau mengambil nilai salary atau nilai gajinya dari tabel employees ya, yang employee ID-nya itu 101. Kemarin untuk gajinya itu kalau tidak salah 17.000 ya. Kalau untuk yang employee ID 101. Nah, di sini tinggal kita tuliskan bagaimana sih cara penulisan case statement. Kita ubah aja ya, case visal. Nah, seperti ini. Kemudian ini when visal kecil dari itu maka then. Nah, gini. Ini sebetulnya mau ditulis gini atau seperti tadi juga boleh ya. Ini kebetulan karena hanya satu statement yang ada di sini, makanya saya dituliskan sebaris aja boleh. Nah, kemudian ini bukan else if, tetap when lagi ya. When sama karena pakai between. Oke. Kemudian else. Kebetulan hanya berapa nih? 2 kondisi, kemudian 1 kondisi selain dari kondisi yang ada. Nah, ini bukan end if tapi end case. Nah, seperti ini. Cara penulisannya biar rapi. Ini case besar ya. Oke, nah ini saya rapikan menggunakan indentasi. Nah, nanti betul nggak hasilnya itu sama dengan yang if. Kalau sebelumnya if yang ini saya scroll aja ke bagian atas. Contoh if ya. Contoh if yang terakhir itu, nah ini 17.000 sama dengan gajinya tinggi. Apakah sama hasilnya atau tidak?
gitu ya. Oke, kita save dulu, namanya contoh case 5. Contoh case 5. Nah, ini save, kita eksekusi. Contoh case 5. Oke, ada yang error. Kenapa? Di sini kita lihat visual between case operand and when. Apa yang salah? Kita lihat dulu. Di sini type font visual ya. Sorry. Nah, karena dia menyatakan sudah menuliskannya seperti ini, berarti kita tidak perlu menulis selektornya lagi ya. Nah, seperti ini. Save. Kita ulangi lagi. Oke, hasilnya sama ya. 17.000 sama dengan gajinya tinggi ya. Oke. Jadi sama aja hasilnya. Tinggal pilih mana yang lebih simple ya. Nah, ini kalau untuk case statement. Bagaimana untuk case expression? Ya, kita copy aja, nanti kita ubah ke dalam bentuk case expression. Ctrl A, saya copy aja biar cepat ya. Biar tidak ngetik ulang. Saya buat file baru. Ya, saya tempel di sini. Kemudian ininya sama, case apanya sama juga. Nah, saya ingin memindahkan V hasilnya itu ke depan. Ya, sehingga nanti menjadi case expression bukan case statement. Copy. Oke, sama dengan case. Nah, di sini kita hapus. Ini juga. Oke, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, oh ya, jangan lupa titik komanya dihapus juga ya. Nah, bedanya itu. Jadi kalau kita mau menjadikannya ke dalam bentuk case expression seperti ini aja. Saya save lagi. Namanya seperti biasa, contoh case 6. Oke. Ya, sudah, kita jalankan ulang. Oke. Nah, sama ya hasilnya. Jadi itulah case expression. Jadi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang if statement, kemudian case statement, dan terakhir ini adalah case expression. Jadi mau pilih yang mana, sesuaikan aja dengan kasus yang ada dan yang lebih simple. Dan kenapa harus lebih simple? Supaya prosesnya juga lebih sedikit atau minim ya, tidak lama. Ya tinggal kita pilih aja. Karena semakin banyak coding kan semakin prosesnya juga tidak optimal gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan mengenai case statement dan case expression. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.